Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang di Cinta ke-10 malam ini bersama Sis Dita Nia Suryani. Ini yang sangat unik nih Sis Dita ya. Nanti saya mau cerita setelah Sis Ditanya masuk. Jadi halo, selamat malam Bro Dika. Sis Julie, Julius Kiki teman saya. Hai bro, apa kabar? Jadi kita mau tunggu sampai Sis Ditanya masuk, baru kita mulai ngobrol. Malam ini mulai hujan nih, mudah-mudahan internetnya bagus ya, kita tidak terganggu. Nah ini dia Sis Dita sudah masuk. Saya undang. Selamat malam Sis Julie. Senang sekali ya yang bisa bergabung bersama malam ini. Kita masih menunggu koneksi dari Sis Dita. Nah, sudah masuk. Halo Sis Dita. Halo Sis. Singapura hujan enggak? Enggak sih Sis. Enggak ya, di sini lagi hujan besar nih. Saya lagi bilang mudah-mudahan koneksi internet kita bagus. Iya semoga. Jadi saya mau ceritain ya sama orang-orang teman-teman yang ikut mendengar nih. Sis Ditania ini punya tema pentingnya senyum dan memaafkan setiap hari. Dan Sis Ditania, nama lengkapnya Sis Ditania Suryani, dipanggil akrab dengan Dita. Beliau adalah seorang kreatif media designer asal Jakarta yang sekarang tinggal di Singapura sejak tahun 2015. Kesehariannya selalu di depan komputer. Ini buat desain dan strategi, social media, bikin content creation, iklan Instagram. Wah, jadi bro dan sis tuh, wow sis Dita tuh kata bro Dika. Jadi kalau kalian mau bikin Instagram konten nih konteks Sis Dita ya, jadi kita bisa kolaborasi. Nah Sis Dita bisa kolaborasi sama bro dan sis yang mau kontak. Kemudian Sis Dita juga ngobrol sama orang tua murid yang mau menyekolahkan anak-anak mereka belajar di Singapura. Nah sebagai konsultan nih tentunya nanti Sis Dita cerita ya satu-satu nih semuanya. Terus yang luar biasa nih, masih muda banget. Kalau lagi nggak kerja, Sis Dita tuh suka volunteer di berbagai Buddhist organization, juga di Singapura. Dan baru tahun lalu, 2020, selesai menjabat sebagai presiden di Buddhist Fellowship Youth Singapore. Wow, luar biasa. Masih muda banget. Saya ini kenal Sis Dita udah ada ya 6-7 tahun ada ya Sis ya? Ada Sis, Udah lama sekali. Wah, masih muda, masih teenager, sekarang masih muda pula udah punya kemampuan yang luar biasa. Dan juga mengajarkan meditasi di Dhamma Sukha Indonesia. Kemudian juga sedang aktif membuat website untuk pengembangan Buddhis di Singapura. Wah, luar biasa. Ayo Sis Dita cerita, gimana nih dengan segala hal yang luar biasa, keren tuh kata Bro Suci, bener banget masih muda. Sekarang baru umur berapa Sis Dita kalau boleh tahu? Aku 23 tahun ini 24. 24. Saya kenal dari Sis Dita itu belasan ya. Ceritain Sis gimana tuh sampai Sis yang katanya pernah trauma sama meditasi yang akhirnya begitu semangat mengajarkan meditasi. Coba Sis cerita pernah buat temen-temen. Boleh Sis. Jadi aku sebenarnya pertama kali ketemu sama Bante Wim itu tahun 2014 kayaknya, apa 2013 gitu. Jadi waktu itu masih kelas 11 SMA. Wow. Nah, ya. Jadi kemarin itu pun juga udah ditarik-tarik sama mama gitu kan. Gak pernah mau. Dulu tuh sempat mogok ke wihara, gak mau meditasi. Terus kenapa? Karena ini apa sih, kayak aku ngerasa gak connect aja gitu dan ngerasa gak bisa meditasi, kayak ngebosenin gitu Sis. Oh, terus kenapa jadi trauma Sis?
Iya, karena Kamu kemarin pernah trauma sama meditasi dulu. iya nggak mau ikut retret gitu. Kenapa Karena sampai kayak tidak pernah datang ke satu retret gitu? Terus jadi gimana nih ceritanya? iya Sampai jadi bisa kan trauma. jadi waktu itu tuh karena kan dulu waktu masih kecil gitu ya. Terus dikirim ke retret untuk meditasi. Terus aku tuh ngerasa pokoknya strict banget gitu loh. Strict banget dan apa sih banyak apa sih kayak pembimbingnya itu suka ngomel-ngomel. Terus aku jadinya tuh trauma gitu loh Wah, sih. aduh, Jadi kok aku diomelin? sebagai masih kecil gitu kan, kayak karena kan disuruh noble silent tapi nggak dikasih tahu kenapa harus noble silent. Terus kayak Oh, ketika waktu itu aku ngobrol sebenarnya cuma bisik-bisik sedikit aja gitu kan sama teman, terus diomelin sih. ah ya 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 ya. Aku tuh trauma tuh waktu karena join meditasi waktu SMP kelas 7 apa kelas 8 gitu sis. Iya, Oke. terus jadi trauma karena kayaknya masih anak-anak juga kan. Terus ya udah deh jadinya begitu. Terus sempat iya, terus jadi gara-gara itu sempat mogok juga ke wihara. Dulu tuh aku Ah, sempat iya aku sempat mogok aduh. ke wihara. Pokoknya nggak mau apa sih nggak mau ke wihara, nggak mau meditasi, ya udah di rumah aja belajar gitu. Dulu sempat Ah kayak gitu. iya. Ah, Eh ah. itu mama ketemu sama sis Brenda. Terus Papa bilang, Dit ini meditasinya menyenangkan gitu. Karena pakai loving Mama udah kindness. ikut belum? Waktu Mama kasih tahu sis Dita, itu Mama udah ikut belum? Kayaknya udah ikut online retreat sama sis Brenda waktu Oh, itu. oke, oke. Iya dulu, Iya, zaman dulu tuh saya ngajar meditasi lewat online juga, udah biasa. Jadi sekarang ini kalau orang-orang pada meditasi lewat online ya nggak heran. Dari 2012 saya udah mulai online retreat. Nah, good. Terus iya gitu. Terus aduh ada si abis dari Santi situ, loh join. Hai si Santi, udah lama nih nggak kelihatan. wah, lu sih. Iya, lanjut sis. Iya, terus jadi dari situ ini apa namanya Mama bilang ke aku kayak coba deh meditasinya Bante Wim ini menyenangkan dan Brahma Wihara karena kan aku juga orangnya visual jadi dibilangin bisa nih apa pakai visual untuk apa meditasinya pokoknya seneng banget deh gitu pokoknya fun seru ya udah Mm-mm. jadinya aku kemarin itu sempat ikut retret pertama kali di ini di Jana Manggala DM, waktu pas ya saya ingat banget. Heeh. aku tuh inget dulu waktu itu tuh abis 1 hari setelah ulang tahun kalau nggak salah atau pas hari ulang tahun langsung berangkat ke sana karena kan Desember. Iya, iya. Iya terus Dana jadi makan ikut. pula. Si sering banget nih Iya, hoki nih. Iya, sis Dita ini paling hoki. Kalau ulang tahun kan Desember, pas ada Bantewim selalu ada punya kesempatan untuk berdana makan untuk beliau. Iya, untungnya Desember. Oke. iya Terus bener. gimana pengalamannya? Menyeramkan gak sih? Enggak, terus malah seneng banget jadinya. Justru Ah, karena meditasi itu aku jadi ngerasa ada sesuatu hal yang berharga, pelajaran berharga dari ajarannya Sang Buddha yang aku tuh nggak pernah tahu sebelumnya. Karena dulu tuh oh, aku juga, aduh. iya, aku juga dulu kan sekolah Kristen dari TK sebenarnya sih. Aku tuh, Oke, ya aku tuh belajar belajar agama Buddha tuh cuma di rumah sama di sekolah minggu dulu. Terus karena oke, mogok, nggak ya, apa-apa. kenapa? Nggak apa-apa, karena itu kan untuk pelajaran basicnya sis udah punya nih pengertian. Jadi dari basic dari agama ini apa, dari inagam. Ini akan membantu sis dalam perkembangan kepribadian sis nantinya. Sampai sekarang nih udah dewasa. Kan jadi bagus sis. Iya sih, bener juga sih, Sis. Iya, nggak apa-apa belajar agama banyak itu bagus. Nggak apa-apa. Iya, terus abis itu jadi ngerasa karena apa meditasinya tuh kok beda gitu. Waktu pas pertama kali ikut retret. Jadi dari situ ngerasa
meditasi itu nggak semenyeramkan itu, dan ternyata fungsinya meditasi itu aku rasain banget manfaatnya tuh di meditasi tuh, Yim. Apalagi teknik belajarnya apa namanya Bante Wim itu benar-benar manfaat banget sih sampai sekarang, sis. Itu Yang seru nih, saya denger nih. Ya, itu kan perjalanan dari awal tuh ya. iya. Sis Dita tuh belajar meditasi sama kita. Terus jadi sejak itu sis senang meditasi ya jadinya katanya, kata mama ya. Iya, jadi seru gitu loh. Meditasi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang nakutin, dan kalau di Wim itu kan nggak, kalau di Bante Wim itu kan terserah duduknya mau di mana, mau sitting di kursi juga boleh, mau di apa di bersila juga boleh gitu kan. Jadi apa sih yang penting, kan aku tuh sempat dengar dulu itu Bante sempat ngomong, you can sit anywhere, there is no magic in the floor, but there is Yes, magic in the mind. betul banget, betul banget. Itu masih inget banget gitu loh sampai sekarang. Terus iya, jadinya itu sih sis. Jadi benar-benar ngerasa apa senang, dan aku rekomen juga sih untuk teman-teman untuk belajar meditasinya tuh, Im. Nah, Karena itu dari yang trauma meditasi sampai senang meditasi sampai waktu kita punya youth camp, kan Sis Dita pernah jadi youth camp manager kan ya, retreat iya manager ya. pernah Nah, pernah. cerita tuh Sis, gimana rasanya bahwa teman-temannya itu happy di dalam retreat meditasi. Jadi ini kita sekaligus membuang pikiran keliru, stigma salah tentang meditasi itu menyeramkan, nggak enak, bosen. Itu sekaligus membuang itu ya. Nah, cerita Iya tuh sis, benar. gimana rasanya waktu jadi retreat manager youth camp? Itu seru Bagus sih nih sis. ceritanya. Jadi dulu sebenarnya tuh persiapannya nggak terlalu lama banget, cuman emang udah di apa dari bulan Juni Juli gitu kan. Tapi sebenarnya persiapan yang benar-benar di plan itu 1 atau 2 bulan belakangan. Terus abis itu Oh, langsung, oke. karena kan aku juga di Singapura waktu itu, masih kuliah tahun kedua kalau nggak salah gitu kan. Jadi Ya. nggak sempet ke Indo juga. Terus aku sempat ajak teman juga untuk join partneran buat bikin games. Dan apa sih itu ini banget sih, seru banget kenalan sama teman-teman baru juga. Terus ngajarin Yang tentang seumuran gitu ya sis meditasi. ya. Kenapa sih? Yang seumuran. Iya Jadi bener. kan nggak kesannya ketemunya sis brand yang udah tua gitu. Terus sis, bercanda loh. Apa-apa sih. Terus gimana ya? Seneng gitu waktu pas rat-ratnya. Terus kayak apa ya? Banyak banget sih manfaatnya. Terus juga bisa ketemu sama teman-teman seumuran. Terus seneng banget sih sis. Seneng banget ya. Iya, Nah iya. ini bagus nih, remaja menjadi dari yang takut sama meditasi sampai seneng meditasi sampai kepengen jadi retreat manager di youth camp walaupun udah di Singapura. Ini luar biasa dan bahkan punya prestasi di Singapura jadi presiden Buddhist Fellowship Youth. Waduh, ini luar biasa. Cerita dong sis perjalanannya bagaimana? Itu sebenarnya untuk yang manage organisasi juga, organisasi sama belajar, terus sama kegiatan-kegiatan lainnya tuh itu gak gampang sih sis. Aku bener-bener ngerasain. Cuman emang ngerasa banget itu itu benar-benar sangat membantu sekali. Jadi karena waktu pas kayak supaya kalau misalnya ada gangguan apapun kan, kalau kita tuh harus kayak aku tuh kemarin harus switch gitu. Jadi satu hari misalnya ada kerjaan, terus kuliah juga, terus nanti malamnya ada meeting organisasi. Jadi kadang itu Wow, ya sibuk suka, banget. iya gitu sih. Jadi suka pikiran itu kadang lagi orang lagi lagi meeting, ntar bisa mikirin yang lain.
Itu sering banget tuh kayak Oh, gitu. Terus jadi ya udah deh, apa teknik 6R itu benar-benar ngebantu gimana caranya supaya kita fokus di sekarang apa yang kita kerjain gitu. Dan terus kalau misalnya ada gangguan apapun atau ada masalah itu tuh kita bisa melihat itu dari apa ya, jadi apa sih, ini bukan masalah punya aku, jadi kita bisa coba selesain ini bersama-sama gitu loh, karena kan juga ah, karena bagus. kalau di Terus organisasi itu gimana kan. prosesnya sampai bisa kuliah di Singapura? Oh, kalau waktu pas kuliah itu ini juga sebenarnya nggak diprediksi sis. Sis Dita, nih mikrofon Sis Dita sekarang nih ngomong begini pas. Yang tadi agak sedikit menjauh. Sekarang ngomong begini bagus. Jadi stay di Oh, sini ya Sis oke, ya. oke. Oke, oke. Nah cerita Sis, bagaimana nih sampai di Nafa kan ya Sis ya? Iya, aku di Nafa. Nafa University ya. Nah terus gimana nih dari Jakarta terus udah gitu pindah ke Singapura, shock nggak? Ada culture shock nggak Sis? Kan kalau di Um, Singapura itu fast pace ya, cepat sekali kan. mm-mm. Gimana sis? Gimana tuh rasa perbedaannya sewaktu sis tinggal di Jakarta sampai sama tinggal di Singapura? Bagaimana perbedaannya? Sebenarnya ini sih, waktu pas sekolah itu nggak terlalu beda banget sama sama waktu pas SMA. Bedanya cuma ya sedikit lebih stres gitu. Soalnya kan aku juga dulu di sekolah waktu SMA tuh juga stres juga sih. Jadi emang Oh, dari dulu, oke. tuh kayak kalau ujian itu 1 minggu bisa berturut-turut gak bisa habis. Wow, Iya, jadi dari luar dulu biasa. emang udah apa namanya, emang udah dibiasain gitu kan. Terus Nah, tuh ada yang komen tuh. Nih ada muridnya yang ikut Eka Kwan. Halo Sis Dita, asmen aku yang baik dan sabar banget. oh halo Wah, asmen, sis. asmen kita itu memang selalu semuanya harus sabar. Karena memang sudah sabar ya. Bener Tapi sih. Sis Dita itu dulunya sabaran atau enggak? Dulunya kayaknya enggak terlalu sih. Cuman aku enggak sampai bener-bener enggak sabaran banget gitu. Cuman masih bisa dikontrol. Cuman kalau Oh, ya gitu sih. Cuman aku emang tipe orang ambisius sih sis. Jadi karena itu, tapi Sixar itu bener-bener apa, ngebikin biar nggak stres gitu loh. Jadi bener-bener good. motivasinya di situ. Biar Gitu. nggak stres terus terbantu dalam keadaan di sana saat menghadapi situasi yang em, kurang menyenangkan ya dari teman-temannya misalnya ya sis ya. Iya benar sis. Jadi waktu pas kita lanjut lagi ya nih sis. Oke, lanjut. Iya, jadi waktu pas aku kemarin itu kan kalau di apa kuliah sama sekolah waktu SMA tuh bedanya ya sedikit lebih stres tapi ya masih masih oke gitu kan. Cuman waktu pas apa sih, waktu pas masuk ke kerja itu lebih parah lagi. Oh, ini Tapi suaranya agak ini lagi agak bisa ya. Tadi waktu masuk SMA gimana? Sorry. oh iya, waktu masuk SMA itu sebenarnya stresnya tuh waktu masuk kuliah itu juga udah stres, tapi stresnya masih bisa dikontrol gitu sih. Cuman memang Ah, banyak apa sih, ya biasalah sih kayak drama-drama kuliah gitu. Jadi oh, jadi ya itu biasa, cuman karena untungnya juga udah belajar metode 6R, metode dari apa Bante Wim itu ah, apa ya, jadi bisa bisa ngelewatinnya lancar gitu loh sis. Jadi nggak sampai karena ada satu masalah terus jadinya kerjaan sekolah tuh keganggu gitu sis. Jadi biasanya tuh jadi kayak ya udah, ini emang apa, sesuatu sesuatu hal yang aku harus lewatin, ya udah aku lewatin dan hadapin itu dengan senyum ah, gitu. sadu bagus banget.
Terus waktu di Singapura itu gimana sampai Sis Dita itu nyemplung di organisasi-organisasi di sana? Jadi sehingga sampai bisa jadi presiden nih. Gimana ceritanya? Oh itu kalau dulu tuh memang aku di organisasi emang udah jadi apa komite. Cuman kemarin itu ya, jadi kemarin itu sempat ada sedikit perubahan dan apa aku ngerasa kalau misalnya kita mau bantu itu tuh nggak apa ya, kalau misalnya kita mau berbuat baik itu jangan sampai ada kilesa gitu loh. Ada kayak niatan buruk atau nggak suka, malah jadinya itu parabinya tuh nggak murni gitu loh, perbuatan baiknya jadi gitu. Jadi, Sis ngajarin mereka 6R nggak Sis? Kenapa? Ajarin mereka 6R nggak waktu itu? Ada beberapa sih Sis. Oh, cuman nggak bisa semua Sis kemarin itu. Mungkin saya mau bacakan nih, ada satu komentar bagus sekali dari Sis Jenny Lee Julis. Pertama kali dengar Dita sharing, mantap Dita, teman yang baik dan bisa diandalin. Buddhist Fellowship Youth yang jadi teladan, friendly and genuine to many. Semangat membantu banyak orang, benefited to the Dhamma. Wah, sadu, bagus banget. Iya, Sis kenal ya pasti ya sama Sis Jenny Lee ya. Juga ada komentar nih dari Sis Friska Caca. Salameta Sis Dita, Asmen dan teman inspiratifku. Bagus sekali. Oke Sis, lanjut cerita. Terus kan tadi kan waktu pas waktu pas di organisasi itu aku juga ngerasa kalau misalnya ketika kita masuk dan untuk membantu itu, kalau ada perasaan-perasaan negatif malah jadinya kurang bagus gitu. Jadi kemarin itu sempat ya udah aku coba untuk step up untuk jadi presiden di Buddhist Fellowship Youth. Karena berapa tahun Sis? Aku 2 tahun, sebenarnya 2 tahun setengah sih. Wow. Tapi setengahnya itu lebih ke transisi aja, karena sekarang itu anak-anak youth-nya makin banyak. Oh ya? Iya, jadi berapa kayak kita ada transisi gitu. Kenapa? Mungkin terinspirasi nih sama presidennya yang suka senyum, kemudian friendly, kemudian bagus dalam membimbing. Mungkin mereka jadi banyak tertarik dengan energi positif, energi meta yang Sis pancarkan. Bisa loh Sis? Itu mungkin kali sih, Sion. Aku juga berterima kasih juga sama waktu itu teman-teman Exco. Jadi kita berlima itu bener-bener yaudah kita bareng-bareng untuk bikin komunitasnya itu jadi bermanfaat buat youth di Singapura. Aduh, bagus banget. Terus seneng sih karena terakhir itu waktu pas aku transisi itu makin banyak. Jadi makin banyak teman juga, terus jadi kita makin dekat jadi satu sama lain. Terus juga sekarang dari sistem expo-nya sendiri pun juga udah bukan berlima, tapi udah jadi banyak gitu sekarang, ada strukturnya. Wow, aduh, wah, senang sekali dengarnya. Terus gitu kemudian ngapain aja tuh sih selama 2 tahun jadi presiden? Itu lebih ke buat aktivitas kayak buat bikin sesi, karena kan kita setiap Sabtu itu ada komunitasnya, jadi kita kumpul buat dengerin Dhamma itu setiap Sabtu sore ya. Jadi kita mulai dari awal banget nih mikirin ini topiknya apa, dan kebetulan tuh ada temen aku juga yang jago untuk bikin topik-topik gitu. Wah, keren. Jadi kalian membahas Dhamma bersama-sama gitu ya? Iya, jadi pertama itu pasti Dhamma Talk dulu. Jadi youth sessionnya itu lama, dari jam 2 sampai jam 5. Oke. 3 jaman. Jadi yang sesi pertama itu biasanya kita Dhamma Talk. Jadi ada undang speaker. Terus sesi yang kedua ini kemarin itu kita ada Sutta Discussion. Gitu sis. Ada apa? Sutta Discussion. Oh, Sutta Discussion. Ya, wah keren. Jadi kita bahas Sutta gitu. Lebih
lebih ke buat internal apa sih reflection aja antar youth. Good, good, Gitu. very Terus good. abis itu selesai servis makan deh kita. Itu yang enak. Potluck kah? Kenapa sih? Potluck kah? Tergantung, kadang potluck, terus kadang lebih sering sih ini apa jalan gitu ke mall. Jadi kayak kita Oh, tapi itu mungkin sebelum ada pandemi kali ya. iya. Iya. Nah, sejak pandemi ini gimana sis? Masih kumpul nggak lewat Zoom atau apa gitu? Masih tahun 2020 karena sebenarnya kan jabatan aku dari 2000 apa 18 Juni Juli gitu kan. Cuman baru lebih fokus ke 2019. Nah, itu waktu Oke. pas masuk ke 2020 itu ini apa langsung COVID. Jadi Ah, semuanya mau nggak mau harus online kan. Jadi ya udah kita ya, saat itu dipindah online. Tapi justru karena online ini tuh banyak inisiatif-inisiatif baru jadinya. bener. Iya, terus jadi malah apa ya udah jadi kita nggak apa justru malah waktu kemarin pas online malah jadi makin dekat. Ah, Iya, betul karena loh jadi sis. lebih sering Zoom, terus lebih sering ngobrol gitu. Terus Ah, baru sampai ah. apa sekarang pas udah selesai baru deh apa kita bisa offline meeting. Oh, udah oke ya sekarang di Singapura udah boleh Udah oke. kumpul-kumpul. Udah. Oh, oke oke. Jadi karena Jadi kita rencananya sebenarnya sis Dita ini for good di Singapura atau mau balik Jakarta? kayaknya kayaknya aku balik Jakarta masih lama deh sis, nggak tahu kapan tapi. Lama. Wah, untuk informasi Sis Dita ini putri tunggal. Kenapa makanya saya bertanya? Tapi this is your life, jadi jangan diberatkan. Nah, ada komentar dari Shirley SPC. Hai Sis Dita, semen saya thank you bimbingannya, salut Sis. Nah, bagus banget nih. Ini Sis Jenny ini komentar lagi. Banyak teman-teman baik di sekitar Dita yang membantu Dita sebagai presiden mencapai cita-cita mulia. Wah, sadu, Iya senang benar. banget nih. Iya, pasti ya. Memang selama pandemi begini nih juga membuat saya jadi terpikir kan. Dulu-dulu nggak pernah nih Instagram Live begini. Terus sudah gitu karena kita ajarkan cinta kasih, saya jadi terpikir satu pagi habis meditasi tuh sis, ide kan muncul ya. Wah, Heeh. saya harus bikin nih ngobrol-ngobrol sama semua asmen. Satu, supaya asmen dikenal. Karena tidak mau semuanya ini sis brand doang yang keluar. Jadi maunya semua asmen ini, karena kita kan tidak mengenal secara personal. Kita cuma tahu di waktu retret, kita cuma tahu pada saat pesertanya mau menjadi asmen dan memang sudah memenuhi syarat, baru bisa masuk ke dalam grup asmen. Dan banyak orang tidak mengenal dan itu membuat saya menjadi inspiratif gitu. Makanya cinta ini, nah ini saya minta dari Sis Kles nih. Cinta itu singkatan dari cerita inspiratif, nampol, twimers, asik. Karena memang setiap asmen itu punya cerita-cerita yang berbeda. Bagaimana seperti Sis Dita ini, bagaimana Sis membawa twin latihan 6R ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya mau tahu ini Sis kan di sini temanya pentingnya senyum dan memaafkan setiap hari. Kenapa mesti dimaafin Sis? Karena tuh Cerita. setiap hari tuh kita suka nggak tahu ketemunya bisa aja tiba-tiba. Banyak banget kalau yang aku ngerasain sih di Singapura itu apalagi waktu pas lagi pandemi juga gitu kan. Banyak banget hal-hal yang nggak di-expect terus terjadi gitu loh. Terus jadi dan banyak banget yang kayak apa tiba-tiba sudden aja gitu loh. Ada hal yang awalnya nggak di-expect, terus malah jadinya datang apa sih datang ke kehidupan aku gitu kan. Jadi dan itu tuh setiap hari itu kayak waktu itu berlalu cepat sekali gitu loh sis. Dan kadang itu kalau ada masalah negatif kayak pikiran tuh cenderung untuk ngebawa gitu loh.
Yes. Jadi ngebawa dan Itulah kecenderungan manusia. iya bener sih, terus kayak suka ngebawa, terus malah jadinya bisa berhari-hari mikirin itu aja gitu. Dan kadang itu 6R, udah di 6R, udah disenyum, tapi kok ini masih balik-balik lagi. Kadang itu Right. banyak banget tuh yang kayak gitu. Jadi makanya kenapa sih penting untuk memaafkan? Itu kalau misalnya dikira udah nggak, ini tuh apa namanya, udah ke bawah terus gitu kan. Berarti tandanya itu kemelekatan kita terhadap hal ini tuh besar. Jadi Yes. kita dimaafin aja, ya udah, apa yang terjadi ya emang itu kan dari hasil karma dan kondisi yang pas gitu kan ketika mereka berbuat. Betul. Jadi ya udah Ya. kayak gitu aja. Jadi dengan kejadian sehari-hari yang bikin sis bawa senyum, bawa 6R, bawa pemaafan, apa yang mengubah diri sis Dita? Lebih ngerubah mindset sih sis. Jadi Ah, ya, ya. yang aku berasa banget sih mindset, karena cenderung kalau dulu itu suka negatif duluan yang muncul. Cuman karena udah sering apa, bawa senyum, bawa 6R, dan kalau misalnya bener-bener nggak bisa itu bawa pemaafan. Jadi lama-kelamaan tuh pikiran negatif itu tuh tergantikan dengan pikiran yang positif. Jadi Ah, jadi Sadu. lebih happy juga sis. Iya, Ini betul. bener-bener ngerasain banget. Ya memang, habis kalau kita nggak mau happy mau ngapain? Dalam masa pandemi gini kan kita butuh apa, punya semangat gitu ya supaya imun kita bisa naik, nggak mau turun kan. Jadi Mm-mm. kita harus bikin happy. Nah terus nih kan Sis Dita nih suka ngobrol sama orang tua yang kepengen anaknya sekolah di Singapura. Iya, Itu jadi konsultan ya. Ini bagus banget nih. betul betul. Jadi aku itu sekarang aku juga kerja jadi apa namanya, creative media designer. Jadi yang bantu untuk strategi untuk sosial media, untuk desain, dan juga untuk bantu apa teman-teman yang mau sekolah di Singapura. Jadi kalau yang dari Indonesia itu mau sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi aku suka Mm-mm. suka ngobrol juga sama orang tua murid. Jadi apa sih permasalahan yang apa sih yang dibutuhkan, atau apa yang permasalahan yang sekarang lagi dihadapi. Jadi supaya aku juga bisa kasih advice gitu. Ah, good. Aduh, bagus banget. Terus jadi konsultan gini ada biayanya nggak sis? Oh, aku ini dari kantor. Jadi sebenarnya sih enggak sih, free consultation. Jadi kita Hah? mm-mm. Aduh, Karena kan biasanya kan kalau consultation itu biasanya di lewat IG gitu kan. Jadi lewat Instagram atau lewat, BBM-nya. iya, iya. Dan kita ada kerjasama dengan institusi gitu sih, sis. Ah, oke, Gitu. oke. Nah, jadi nih bro dan sis yang mau ngirim anak atau keponakan atau cucunya ke Singapura, bisa kontak lewat sis Dita. Karena sis Dita ini pasti kasih jawaban yang benar. Tidak akan misleading, saya yakin. Karena semua asmen di TUIM itu jaga sila. Iya Jadi bener sih. nggak mungkin misleading, nggak mungkin bohong. Jadi pasti bagus jawabannya. Nah ini saya berani testimoni deh kalau soal ini. Nah terus ada yang nanya nih barusan, apa itu 6R? Herlina 88 Smile. Sis tuh harus coba untuk retret, untuk belajar. Nah kita kan ada one day retret tiap hari Minggu akhir bulan. Itu bisa daftar di tuimonline.id. Kemudian kita juga ada online retreat yang 10 hari. Nah ini biasanya asmen kami kan usianya beragam. Untuk Sis Dita yang masih muda, dikasihnya ke orang-orang yang masih muda. Jadi connect, karena seumuran kurang lebih. Jadi ini akan membantu supaya para asmen ini bisa pas memberikan bimbingan. Untuk yang STW atau setengah tua, nanti ada lagi asmen yang STW. Gitu. Aduh, Sis Diana yang Sis Brenda love you, sama-sama love you juga. Kita di sini membahas cinta. Oke, Sis Dita lanjut.
Iya. Tadi sampai yang tentang aku untuk untuk ngobrol untuk bantuin orang tua murid gitu ya. Nah, Nah, itu. Jadi aku juga ngerasa banget kenapa penting banget di 6R dan terus senyum dan melatihan Brahma Wihara itu karena kayak kita benar-benar ketika kita lagi consult parents atau students itu jadi kita bisa benar-benar bantu gitu loh sis. Jadi kayak nggak cuma hmm, justru malah banyak aku tuh kadang suka tahu. Jadi sebenarnya kerjaan working hours aku tuh nggak 9 sampai 5 sebenarnya atau 9 sampai lebih 6. ya. Iya Wow. fleksibel sebenarnya sih karena emang ini kan juga bagian dari servis ya yang aku notice itu kalau orang tua murid atau anak-anak biasanya kan kalau discuss malam-malam. Kalau nggak malam Oh, gitu. Jadi banyak kalau misalnya suka ngobrol sampai malam gitu loh. Cuman wow. aku ngerasa dengan latihan Brahma Wihara itu jadi bisa dikembangin dan bisa bisa jadi kasih solusi yang terbaik gitu loh, kasih suggestion yang terbaik. Jadi kita bener-bener bantu gitu loh, kayak nggak cuma Ya, kayak ini nggak cuma sekedar kerjaan doang gitu kan, tapi oke. ada manfaatnya gitu loh, ada apa namanya, jadi bisa bener-bener membantu orang lain. Jadi Ini kalau adalah membantu bagian jadi dari dana loh sis, yang sis lakukan ini, sis sadari nggak? kenapa sih? Sis ini membuat Parami berdana loh, membantu orang. Oh ya bener sih sis. Iya, ini Karena menumpuk kayak Parami sehingga perbuatan baik ini pasti akan berbuat indah tepat pada waktunya. wah Jadi sadu ini sis. iya, nah ini ada Sis Enji juga nih, udah bergabung. Sis Halo Enji ini juga sis. sama-sama nih, Youth Manager di tim Youth Camp. Jadi bagus. Nah, Sis Caca nih udah nulis di catatan ya, di komen. Bisa daftar di twimonline.id, sangat bermanfaat dan membantu kehidupan sehari-hari. Sama nih Sis Caca, Sis Dita kenal nggak sama Sis Caca? Kayaknya kenal Iya ya. kenal. Justru sekarang Kenal lagi kan? ada Karena pernah program baru bareng-bareng nih. retret kan. Iya Nah, iya. ini juga potensi nih. Lama-lama bisa jadi asmen. Si Caca ini juga rajin meditasi, jadi semangat beliau ini bagus banget. Nah, ini butuh teman spiritual yang sama-sama seumur. Mungkin si Caca habis ini kalau ada teman spiritual yang sesama umurnya mungkin bisa kontak sama Sis Dita, bisa sama Sis Angie. Nah, itu ada Sis Angie menyapa, halo Sis Brand dan Sis Dita. Iya, kita bicara Halo dicinta sama sis. Sis Dita. Iya, kangen ya, udah lama nih nggak ketemu sama Sis Angie juga. Yang Iya tadinya pernah benar. masuk di grup Asmin, tapi sayangnya sekarang Sis Angie ini nanti kapan-kapan mudah-mudahan bisa masuk kembali supaya bisa semangat membimbing orang-orang untuk meditasi. Oke, Sis kita lanjut. Sebagai kenapa bisa tertarik untuk membuat media? Memang Awal itukah pelajaran yang Sis dapatkan di Nafa atau memang Sis itu senang menggambar? awalnya dari suka gambar sih sis. Jadi Hmm, sebenarnya ini juga yang aku sempat advice kalau ada students yang mau ambil gambar gitu kan, mau ambil desain. Itu sebenarnya awalnya dari suka gambar. Cuman kalau gambar sendiri aja untuk kerjaan itu kita bisanya tuh lebih ke freelance. Jadi kayak work ah, on ya dan kayak itu hmm. bukan sesuatu yang benar-benar apa yang industri butuhkan. Jadi makanya waktu kemarin itu aku sempat mikir kayak aduh apa ya kira-kira yang lagi manfaat sekarang ini gitu kan. Terus waktu pas aku coba deh aku explore banyak sih suatu itu kayak belajar untuk UI UX juga, terus bikin app bikin mobile app, kayak bikin website. Wow. Terus Oh, bisa sempet bikin app juga, aku nggak bisa termasuk. bikin codingnya tapi bisa karena kan kalau bikin app itu prosesnya banyak gitu loh kayak Ah, coding. Jadi aku kemarin ah. belajar di early stage-nya gitu loh untuk bikin app itu seperti apa.
gitu. Wow. Jadi kemarin sempat explore lumayan banyak juga sih sis, kayak dari berbagai macam desain, karena desain itu juga apa di tengah-tengah kita mau nggak mau harus coba lihat yang mana nih yang dibutuhkan gitu kan. Jadi Ah, terus sempat explore media, terus ngerasa seneng aja wow. gitu sama media. Terus Terus kayak rencana S2 kah di sana? kenapa sis? Rencana S2 kah? Ada rencana, tapi nggak Lanjutin tahu semangat. Nah, juga. jadi Masih terusin belajar. semangat. Jadi Halo itu malam sih. si Sagita yang baru join. Halo sis. Si Sagita ini juga salah satu asmen kita yang imut tapi awet muda. Sekeluarga memang awet muda sama kokonya Bener Brodian. banget. Iya, awet muda banget, masih imut-imut gitu wajahnya. Sekeluarga bisa begitu ya, beruntung. Anyway, oke lanjut. Jadi, kapan mau rencana S2 nih? Oh, rencana S2 masih ini sih belum tahu karena aku masih belum tahu juga kan dapat atau enggaknya. Jadi ya doain aja yang terbaik sih sis. Cuman eh, Pasti satu, pasti dapat yang terbaik. Waktu itu, oh iya, saya baru terpikir. Waktu itu, saya pernah dapat kabar dari mama, katanya sis pernah beberapa waktu di UK ya? kenapa? Pernah beberapa waktu ke UK. Oh, pernah. Nah, itu sekolah atau gimana sis? Oh, itu Apa dari sekolah. exchange student atau apa? Oh, Enggak, dari itu cuma sekolah. study trip ya, ya. Jadi itu waktu pas karena kan waktu dulu aku ambil desain 3 tahun diploma, setahun degree. Jadi waktu pas degree S1 itu, karena kan degree aku desain and media, jadi belajar ke UK buat apa study trip gitu sih. Itu lebih ke Oh, ngumpulin research aja sebenarnya. Jadi kayak kita dibikin 1 tahun itu untuk apa project terserah mau project itu mau apa gitu. Jadi kita cuma oh, ngasih platform untuk explore dan salah satunya itu ke UK waktu kemarin. betah nggak di sana? Lumayan sih sis, cuman dingin. Kemarin waktu pas Iyalah, namanya negara empat lagi musim musim. pasti dingin. Bener sis. Jadi lanjutin S2-nya di sana atau di Singapura? Di Singapura sih. Ah, udah Iya. betah lah ya di Singapura ya. Udah jadi second home. Udah berapa lama nih? Ini Iya. dari tahun 2015 ya? Iya. Dari 2000, udah mau 6 tahun. Wow, Wow. bener. Jadi selama pandemi gini sis udah pernah pulang belum ke Jakarta? Belum. Terakhir Belum pas ya? kemarin. Since tahun lalu? Iya, Wah, Since tahun ini pulang nggak? nggak bisa sis. Nggak bisa, iya nggak apa-apa lah. Kan kita semua maunya sehat-sehat ya. Jadi bersabar Mm-mm. aja. Pasti ada waktunya nanti kita juga. Sama sih, saya juga biar semua di Jakarta nih, nanti Since juga kita nggak kumpul-kumpul. Karena sudah bilang sama keluarga, Mama kan sudah berusia, udah 85. Mm-mm. Jadi kita menjaga supaya tidak membawa virus ke rumah. Kayak kita tidak mau ya nanti kalau ada kejadian apa nanti bagaimana, ya udah amannya kita semua di rumah aja deh. Tapi di Singapura udah bisa keluar-keluar ya, udah lebih oke daripada di Indonesia ya kayaknya ya. Iya, iya. Udah oke sih. Cuman sekarang ini masih ada beberapa case, tapi udah aman lah. Ah, oke. Mm-mm. Saya pikir dari waktu yang ketemu orang dari UK pulang itu ke Singapura, yang jadi bikin wah ini takutnya melebar ya kemana-mana, tapi untung konten ya. Oke. Iya, benar. Iya, terus jadinya sekarang apakah sis aktif di youth-nya atau aktif di BFS-nya? Oh, aku sebenarnya sekarang masih ini sih, apa masih mantauin YouTube juga. Jadi Oke. kayak ya masih suka ikutan. Cuma sekarang itu memang belakangan karena kan kerjaan juga. Jadi kalau Sabtu itu tuh aku suka ada info session untuk sekolah-sekolah.
gitu. Jadi Oh, jadi kadang suka datang, suka nggak bisa gitu. Jadi aku datangnya ini sih apa waktu pas hari Minggu gitu, atau nggak nonton di apa nonton di YouTube atau nonton di Zoom. oh, oke, oke, Iya gitu. wow, Karena juga lagi ngerjain project juga sih yang apa buat bikin media platform itu. Iya, itu juga luar lagi biasa. ngerjain. Berapa orang yang ngerjainnya? Itu ada 3 sih sekarang. Hmm, Ya, doa-doa aja bisa apa bisa ini sih apa 2021 ini sih bisa live. Mungkin Waisak jadi mungkin. Iya. nanti kalau udah live bantuin website DSI ya sis. Boleh sih. Nanti kasih tahu aja. Oke. Terus ada apa lagi nih yang bisa di-sharing? Iya, ini sih waktu pas kemarin itu kan apa kayak tadi aku juga belum selesai waktu pas kan kita apa ngobrol dari waktu SMA ke kuliah gitu kan. Nah, waktu Heeh. pas ke kuliah ke kerja itu juga apa bener-bener beda banget sih situasinya yang aku bener-bener ngerasain apa kayak oh ternyata tuh perlunya belajar dhamma itu di sini gitu loh kayak bener-bener kayak apa ya dunia nyata itu nggak kayak bener-bener berbeda dibanding waktu pas sekolah. Jadi kita Betul. ketemu ketemu orang-orang yang apa aku juga nggak pernah ketemu sifatnya sebelumnya gitu kan dan apa kita gimana caranya ngelatih batin untuk tetap stabil untuk Ya. kayak ya kalau misalnya ada apapun ya udah diterima aja gitu loh kayak apa tetap di 6R tetap senyum. Dan itu Mhm. benar kayak bener-bener manfaat banget sih sampai sekarang dan kayak percaya juga kan karena setiap setiap hal itu kan apa ya muncul lenyap juga tergantung kondisi gitu kan. Yes. Kalau kondisinya Betul. pas itu ya apa kita juga akan dapat tapi kalau kondisinya nggak pas juga ya nggak akan dapat gitu. Tidak akan. Betul. Betul. Iya, jadi ini Wah, benar-benar ini masih sih. muda ya, pengertian damanya sudah bagus sekali. Very, very good. Sadu ikut Oh, bahagia loh sis, saya itu. Karena saya kenal sis Dita dari cukup muda, dari udah 6 7 tahun yang lalu ya. 2013 ya, hampir 8 tahun ya. Itu dari muda, dari kecil sampai sekarang sudah menjadi wanita dewasa, mulai dewasa melihat memantau perkembangannya. Kadang-kadang mamanya Sis Dita, Sis Nita itu cerita, wah Dita ini mengalami ini. Oh ya, syukurlah, lega dengarnya bisa bisa menghadapi kesulitan karena kan Sis Dita sendirian di Singapura, nggak ada papa mama. Jadi papa mama di Jakarta, tapi Sis Dita di sana. Gimana membawa latihan ini ke dalam kehidupan sehari-hari itu saya ikut benar-benar ikut merasa bersyukur karena Wah, ini pun yang terbantu. Untungnya udah kenal belajar twin dari muda. Dan ini menjadi tool, alat pada saat nanti menemani kita dalam kehidupan. Nah bener itulah banget yang sih. kita harapkan dari para remaja yang sudah belajar twin ini bisa mempraktekkan. Dan ini Sis Dita adalah salah satu role model kita nih. Wah, Ya thank bagus sekali. you. Iya, Wah, tapi sebenarnya emang iya sih sis, kayak waktu di Singapura itu culture-nya beda banget. Bener-bener sama serba cepet, terus harus apa stres juga tingkat stres tuh di sini juga tinggi. Jadi hmm, kayak bener-bener itu meditasi tim itu ngebantu banget. Kayaknya kalau ya. kalau nggak ada aku juga nggak tahu gitu nanti jadinya gimana. Karena Semua baru itu belajar ada ini. ada paraminya karena kan sis udah melakukan banyak hal ya. Jadi penambahan-penambahan parami-parami inilah yang menumpuk membuat kita ini ketemu dengan ajaran yang memang cocok sama kita. Dan memang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang penting. Jadi latihan ini bukan latihan meditasi twin ini tidak hanya waktu retret.
tapi ini udah dibawa Iya. dalam kehidupan sis. Inilah yang memang diharapkan oleh kami. Karena Bante dan saya kan tidak bisa mendampingi sis sehari-hari. Jadi kami pun punya hidup masing-masing. Tapi kalau sis bisa membawa latihan ini adalah bukti praktek nyata bahwa apa yang sis pernah latih ini sangat beneficial, bermanfaat buat kehidupan sis Dita yang mengalami begitu banyak kesulitan tinggal di negara orang yang beda culture, yang serba fast pace, cepat, dan itu saya ikut senang benar-benar. Wah, thank you sis. Tapi Ada emang komentar benar ini dari banget sis sih. lagi nih sis, Dita banyak kalian mitanya. Iyalah, orang banyak senyum penuh meta begini, gimana nggak banyak kalian mita ya sis ya? Wah, sis bisa aja. Lanjut. Oke, iya. Jadi itu sih sis kayak bener-bener aku ngerasain banget sih manfaatnya dari meditasinya Bante Wim. Dan emang apa dari meditasi Bante Wim itu juga jadi ngerasa apa ya? Oh ternyata itu ajarannya Sang Buddha tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Yes. Dan apa benar-benar bermanfaat banget. Makanya dari situ awalnya tuh aku cuman tahu kan kayak basic-basicnya aja gitu kan. Terus jadi ngerasa wah ini kok makin seru ya gitu. Ya, makin kita explore. Iya bener. Nah jadi apa sih bener-bener ini sih apa aku juga ngerasa sangat-sangat terbantu juga dengan apa bisa ketemu sama meditasinya Bante Wim sama metode 6R itu benar-benar membantu sekali. Apalagi kan karena kalau misalnya kerjaan aku kan bagian desain juga, sosial media juga, terus harus konsult parents atau students. Itu tuh kalau misalnya lagi bad mood itu nggak bakal bisa keluar sih kayak apa nggak bakal bisa advice students atau parents atau apa sih gambar pun juga jadinya tuh jelek gitu dan kayak strategi apapun jadinya pokoknya mandek gitu. Beneran Tapi kalau udah meditasi lagi udah senyum lagi, nah itu bisa. Jadi makanya kayak penting banget tuh tiap hari harus di maintain gitu loh. Kalau misalnya mama tuh selalu bilang apa tiap hari tuh tetap jaga batin. Jadi betul. Dan tetap stabil. Ya. Itu benar-benar ngebantu banget sih di keseharian. Kita harus nyapu kekotoran-kekotoran batin kita lewat meditasi karena munculnya kan kekotoran batin kita ini di meditasi. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menyadari ada kekotoran batin. Tapi begitu kita duduk, nah ini kan gangguan muncul nih. Gangguan ini kan kekotoran batin kita kan. Yang kata Bante ini guru kita nih yang mengajarkan di mana kemelekatan kita. Nah inilah yang kita 6R. Jadi kita bisa membersihkan kotoran-kekotoran ini, kotoran batin kita ini. Jadi supaya hidup kita ini jauh lebih baik. Karena kalau kita tidak kita tidak potong di sini, maka akan jadi itu paticca samuppadanya menjadi rangkaiannya, menjadi karma di masa mendatang. Tapi kalau kita sudah cut di sini, jalan kehidupan kita ini menjadi lancar. Jadi itu sebabnya kenapa betul-betul penting maintain untuk meditasi. Cut batin kekotoran batin ini mengubah kepribadian kita menjadi jauh lebih happy, jauh lebih bersyukur, jauh lebih bisa memberikan inspirasi, manfaat buat banyak orang, begitu kan ya sis ya? Betul sis, bener banget. Dan mau sharing pesan apa misalnya yang sis Dita mau sampaikan? Pesannya itu ini apa yang penting itu karena kan setiap hari kayak kita juga semua punya problem dan punya masalah masing-masing gitu kan. Cuman penting banget untuk ngelatih batin dan supaya terus ini sebenarnya training juga sih sis kayak nggak bisa satu kali bakal jadi happy terus gitu tuh nggak bisa gitu loh. Maintain terus.
Senyum terus sepanjang hari. Betul, betul. Jadi sebenarnya tuh pesannya itu ya di tema yang hari ini. Kayak kenapa pentingnya senyum dan kenapa pentingnya apa pemaafan setiap hari gitu loh. Benar, karena banyak sekali kalau misalnya negatif gitu kan dan kita terlalu terlarut malah jadinya itu merembet jadinya. Padahal itu enggak apa ya, maksudnya kita bukan A malah jadinya B karena batin kita tuh lagi masalah, lagi ada problem. Jadi makanya Aha. penting banget di apa di notice dulu dari awal, oh iya nih lagi nggak bagus gitu kan batin, ya udah di apa namanya di 6R. Kalau emang bener-bener nggak bisa, ya udah kita coba pemaafan gitu loh. Kita maafin dulu diri Aha. sendiri. Biasanya Yes. karena misalnya diri sendiri banyak misalnya melanggar sila gitu kan. Terus atau enggak ada orang lain atau kejadian ini yang bikin kesel. Jadi dimaafkan juga. Mungkin juga ini kan karma buruk yang lagi berbuah gitu kan ya. Jadi Yes, ya udah betul. dimaafin gitu. Semuanya Good. ketika stabil. Nah, ini baru kita bisa apa namanya terus happy gitu sih setiap hari. Ya, ya, memang kan di pesannya be happy, keep smiling, supaya pikiran kita ini jadi bisa terjaga. Kita tidak mudah terbawa ke dalam guncangan-guncangan dunia. Kita tidak mudah terbawa dalam keadaan sehari-hari di sekeliling kita. Jadi tujuan kita melatih batin kita ini saat kita mengalami masalah. Justru itu kita bisa lewatin atau enggak nih? Kita bisa menerima enggak kalau saat karma buruk berbuah? Bukannya Iya, jadi betul banget marah-marah, sih. bukannya jadi kesel, bukannya jadi eh, emosional, tapi kita tahu oh iya ya sesuatu terjadi pada kita ini tidak ada yang kebetulan. Kita bisa memaafkan segala hal, kita bisa maafkan diri kita, maafkan orang lain, batin kita jadi tenang. Jadi memang butuh proses dan butuh dilatih. Sis Betul Dita ada banget sih. komentar bisa dibaca. Sis bisa baca nggak komentar dari Sis Jenny nih? Oh iya, Oke? Dita, please share your new project, A Handful of Leaf. Oh iya, Ya, jadi ini ya. tuh Jadi yang media website ini sih yang aku ceritain. Jadi awal, jadi aku barengan sama tiga teman aku dari Buddhist Fellowship juga, dan kita itu bikin project. Jadi ini tuh media website di mana kita itu ngebahas tulis artikel tentang gimana sih apa Buddhism itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma teorinya ya, aja, tapi prakteknya juga. Jadi ada ya. writers juga. Jadi ada teman yang kerjasama dengan apa writers untuk nulis gitu kan, untuk nulis refleksi atau artikel yang buat bermanfaat untuk orang lain. Begitu Aha, sih. good. Ya. Dan Sis ini ada mungkin saya bisa kasih input ya. Waktu saya di US itu kenal mm-mm, dengan satu biku namanya Tanisaro Biku. mm-mm, Tanjev, nama panggilan beliau, nama akrabnya. Beliau ini orang Amerika, tapi biku belajar di Thailand dan punya what namanya Wat Meta Forest Monastery. Itu di California. Beliau menulis buku A Handful of Leaves. Itu banyak sekali seri-serinya. Mungkin ada 4 atau 5 mm. buku seri. Coba sis bisa referensi juga Wah, di sana. boleh boleh sih. Tani, ya, Tani Sarobiku namanya. Aku kayak pernah Nama denger akrab sih. beliau adalah Tanjev. Jeoff. Oh, Kalau sis mau Google nanti. Itu bagus sekali, mungkin bisa dijadikan reference juga. oh bisa Mungkin bisa sih. ya, karena saya juga pernah belajar sama beliau. Jadi mungkin saya bisa sedikit ya sharing kepada para pendengar. A Handful of Leaves ini maksudnya apa yang Buddha itu kan punya pengetahuan luar biasa banyak sekali. Tapi di antara semua pengetahuan beliau, hanya segenggam daun-daunan di hutan yang bisa membawa ke dalam pencerahan. Iya betul sis. Jadi segenggam inilah yang kita ketahui, harus ketahui. Apakah kita penting untuk mengetahui hal tertentu? Misalnya, apakah kita perlu berdana? Ini dana ini kan basic, dasar. Apakah kita harus menjaga sila misalnya? Kayak gitu-gitu itu termasuk di dalam Handful of Leaves. Jadi
segenggam daun di hutan. Daun di hutan itu kan banyak sekali, beragam macam. Kenapa Buddha hanya mereferensi ke dalam segenggam daun-daunan itu? Jadi ini sangat menarik nih. Nanti kalau udah ada referensinya, ini dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ini dalam proyeknya dalam bahasa Inggris. Jadi justru proyek ini itu memang untuk media website supaya dibuat relevan ke Singaporean. Untuk Singapura konteks. Iya, karena kan banyak yang ditranslate ini ke dalam bahasa Indonesia buat orang-orang di Indonesia supaya mereka juga mendapatkan informasi yang berharga. Bener sih sis. Kita sekarang lagi fokus ke Singapura dulu. Mungkin nanti akan makin gede, tapi masih belum tahu. Sekarang karena banyak sekali sih kayak apa ya, banyak sekali informasi-informasi itu yang di generalisasi gitu kan, cuman nggak benar-benar masuk, nggak benar-benar bisa relevan ke Singaporean. Jadi makanya kenapa kita buat ini, karena kebetulan 2 teman aku juga Singaporean, jadi mereka juga merasa gimana nih kita supaya bisa apa ya, menerapkan Buddhist teaching ke local context. Gitu. Jadi untuk kehidupan sehari-hari ya. Betul. Jadi bisa lebih bisa digunakan. Basicnya itu dana sila. Kalau bisa ditambah bawana sangat bagus. Bener sih sis. Jadi tugas Sis Dita ini sharing twin di Singapura. Nanti membuat komunitas sendiri, bikin retret sendiri, udah bisa. Kan Sis sudah mulai mengajar online. Nah, kapan Sis Dita mulai belajar mengajarkan online? Aduh, nggak berasa nih waktu udah 1 jam loh. Oh iya. Kapan ya aku ngajar online? Udah lama deh. Kayaknya, wah lupa Sis. Lupa. Ada nggak 2-3 tahun terakhir atau lebih lama? Kayaknya 2-3 tahun terakhir sih. Saya ingat saya sekitar 2 atau 3 tahun terakhir ya. Dan apa rasanya Sis bisa membimbing teman-teman remaja meditasi? Gimana? Sharing terakhir nih. Seneng banget sih Sis. Dan apa ya, kadang itu dengan bimbing online, karena kan online retreat itu meditasi yang di setiap hari kan, yang kita itu meditasi sambil melakukan keseharian. Jadi kalau sambil bimbing itu tuh nggak cuman pesertanya meditasi, tapi itu juga buat reminder juga buat aku sendiri Sis. Jadi kayak oh iya, ketika aku untuk sharing, ketika aku sharing dan bimbing meditasi itu juga buat aku sebagai pelajaran gitu loh. Jadi kayak aku juga remind ke diri sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh biasanya kalau bimbing nggak cuman nggak cuman pesertanya aja gitu kan, tapi aku sendiri juga bisa dapat manfaat. Pasti. Dan kayak itu double atau triple manfaat loh Sis. Benar. Karena kalau kita belajar membimbing orang, maka di situ orang mendapatkan manfaat, kita mendapatkan manfaat, kita belajar. Misalnya nih, dengar suta lagi. Kan kita jadi ingat dulu udah denger, tapi kok yang bagian ini kayaknya miss ya. Nah, iya, itu kan benar. Iya. Benar-benar. Terus kayak ini juga kan setiap hari jadinya diingetin terus untuk selalu senyum, untuk selalu jaga batin. Jadi banyak banget, dan senang dari ada yang dari nggak bisa senyum, nggak bisa maafkan, sampai benar-benar hatinya tuh plong banget dan bisa meditasi. Itu ada juga kayak gitu. Senang ya kalau kita bisa membimbing orang begitu ya. Itu yang membuat kita jadi semangat loh, jadi pembimbing. Bener banget Sis. Jadi kayak hidup tuh ada artinya gitu loh Sis. Betul. Yes, that's it. Sadu. Wah, thank you banget nih pengalaman Sis Dita ini yang luar biasa. Kita bersyukur mempunyai asmen-asmen muda yang terus punya kreativitas yang bagus. Nah, sekarang sebelum mengakhiri cinta malam ini, saya mau undang Sis Class nyanyi lagu Cinta. Mudah-mudahan Sis Class masih di dalam, barusan saya sudah invite. Tolong diterima ya Sis Class. Nanti Sis
Sis Klasya ini bikin lagu, sis. Bikin lagu tentang cinta. Iya. Cerita inspiratif, nampol, Twimers, asik. Nah, ini dia udah gabung. Aduh, mantep, sis. Halo. Hai, sis Klasya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih loh, sis. Mau nyanyi lagi buat kita, karena lagu inspiratif dari sis itu, sis Klasya kan udah pernah nih ngobrol-ngobrol di cinta ya waktu itu. Ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah, ini saya kepengennya orang tuh tahu lagi gimana lagunya cinta. Lagu cinta ya, kita nyanyi lagi ya. Iya. Silakan Sis Kles. Ya, ambil gitarnya dulu karena Sis Kles ini menciptakan lagu ini. Sadu, Brenda, Dita, Anumodana, sama-sama sis. Kita senang kalau bisa berbagi. Nah, seri cinta malam setiap hari Senin malam bisa diikuti dengan para asmen yang berbeda. Silakan Sis Klasya. Oke. Cinta, cerita inspiratif. Lagu suaranya nggak keluar ya Sis Klasya? Oh, keluar ya? Iya. Ada nggak keluar suaranya? Tadi aku dengar. Nggak tahu kenapa suaranya nggak keluar ya? Nggak keluar ya? Suaranya Sis Klasya belum keluar. Sis Dita nggak usah keluar. Waktu itu bisa bertiga. Iya. Ini jelas nggak? Bisa dibesarin nggak? Tadi sih suaranya ada waktu Sis menyapa sebelum ambil gitar. Sekarang nggak ada suaranya. Oh, jaringan Sis. Dia muter nih. Dicoba lagi ngomong Sis. Iya, dia muter. Sepertinya ada masalah di jaringan ya. Kalian bisa dengar suara saya? Jelas ya? Oh, oke. Thank you Bro Suci komentarnya. Silakan Sis Klasya nyanyi aja. Ada. Sadar diri, ini cinta tentang cinta kasih, Cinta, cerita, Twimmer, asik, nampol ya. Terima kasih. Cinta. Biarpun saya tidak terdengar suara nyanyinya, tetapi karena kalian sudah begini, saya tahu ini ciri cinta sudah selesai. Terima kasih Kanan ya Sis Klasya. Beruntung yang lain bisa dengar. Malam ini saya tidak bisa mendengar dengan jelas karena di tempat Sis itu kelihatannya muter-muter terus. Anyway, yang lain bisa dengar, sudah memberikan tanda gitu, komentar ya, bahwa mereka sudah bisa dengar. Oke, sesi cinta ke-10 malam ini sudah selesai. Saya berterima kasih sekali kepada Sis Dita Niat, Sis Dita yang sudah berbagi malam ini dari Singapura, pengalamannya selama ini belajar twin dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagus sekali yang memberikan inspiratif. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kami berdua, bahkan bertiga dengan Sis Klasya, meminta maaf apabila ada pikiran, kata-kata, perbuatan yang tidak berkenan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami semua bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut.
Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Sis Dita. Thank you juga kepada Sis Klesia yang mau bernyanyi. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan jumpa lagi di Cinta ke-11 hari Senin depan jam 7 malam bersama Bro Hartono, Ketua Yayasan Dana Suka Indonesia. Jadi kita akan ngobrol lagi bersama Bro Har. Oke deh, selamat malam. Thank you ya Sis Dita. Thank you juga di minggu hari Senin depan. Di minggu depan. By the way, untuk yang merayakan Chinese New Year, kita mengucapkan Kung Si Fa Chai, Sing and Kuala, ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan bahagia. Keep smiling Sis Dita dan semuanya. Be happy, be healthy, and be well. Bye. Bye.